Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra Bastian dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Irfan, Saya Novita. Saya Lisa. Saya Lista. Saya Darisa. akan membawakan materi bab 6 yang membahas 4 dari 8 siklus akuntansi keuangan pemerintah daerah, yang mana secara spesifiknya merupakan tahapan ketiga dari ke-6 dari siklus tersebut, yaitu yang pertama ada posting, kemudian dilanjutkan dengan neraca saldo, dan jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan SKPD. Posting adalah proses pemindahan informasi transaksi keuangan dari buku jurnal ke posnya masing-masing, yang mana kumpulan pos atau rekening tersebut biasa kita kenal dengan istilah buku besar. Adapun format rekening pemerintah daerah, yang pertama ada nama SKPD, yang mana itu diisi dengan nama entitas SKPD terkait, kemudian kode rekening yang diisi sesuai dengan bagan akun standar, nama rekening yaitu diisi dengan nama uraian kode rekening sesuai kode rekening pada bagan akun standar, kemudian pagu APBD diisi dengan pagu APBD rekening bersangkutan, pagu perubahan APBD diisi dengan pagu perubahan APBD rekening bersangkutan, kolom nomor yang diisi dengan nomor urut transaksi di masing-masing rekening, kolom tanggal yang diisi dengan tanggal transaksi terkait, kolom uraian yang diisi dengan uraian singkat transaksi, kolom ref atau referensi yaitu diisi dengan kombinasi halaman jurnal dan nomor jurnal yang diposting, kolom debit kredit yang diisi dengan nominal transaksi dalam rupiah, dan kolom saldo yang diisi dengan saldo akumulasi dalam rupiah. Selanjutnya, neraca saldo. Setelah memposting informasi transaksi keuangan ke buku besar, langkah selanjutnya adalah merangkum semua saldo akhir dari masing-masing rekening ke sebuah tabel yang disebut neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun yang terdapat dalam buku besar. Di bawah ini merupakan tabel dari neraca saldo. Langkah-langkah penyusunan neraca saldo ada dua. Yang pertama, menyusun bagan rekening yang terdapat di buku besar. Kedua, memindahkan saldo akhir dari masing-masing rekening ke dalam kolom debit dan kredit neraca saldo. Total jumlah antara kolom debit dan kolom kredit dalam neraca saldo harus sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk menyesuaikan saldo rekening agar sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya pada periode tersebut. Jurnal tersebut disusun untuk memastikan bahwa setiap rekening telah diakui pada periode terjadinya yang sebaiknya dilakukan setiap bulannya. Nah, setelah menyusun jurnal penyesuaian, selanjutnya kita memposting informasi transaksi keuangan ke rekening terkait dan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Terdapat beberapa tipe penyesuaian yang perlu kita ketahui. Yang pertama, penyesuaian untuk mengkonversi aset menjadi beban. Nah, ini dilakukan terhadap beberapa rekening pada pos aset. Yang pertama ada rekening persediaan, yaitu menyesuaikan untuk pemakaian persediaan. Jurnal yang dicatat itu dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan. Yang kedua, rekening penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud, yaitu penyesuaian untuk menyusun aset tetap pada periode tertentu dengan mendebit beban penyusutan aset tetap dan mengkredit akumulasi penyusutan aset tetap. Yang ketiga, rekening beban dibayar di muka, yaitu menyesuaikan untuk mengakui jumlah beban dibayar di muka yang telah menjadi kewajiban pemerintah daerah pada periode berjalan. Jurnal yang dicatat dengan mendebit beban dan mengkredit beban dibayar di muka. Tipe yang kedua ada penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka menjadi pendapatan LO. Penyesuaian ini untuk mengakui jumlah pendapatan diterima di muka yang telah menjadi hak pemerintah daerah pada periode berjalan. Jurnal yang dicatat dengan mendebit pendapatan diterima di muka dan mengkredit pendapatan. Tipe yang ketiga itu penyesuaian untuk mengakui beban yang belum ditunaikan pembayarannya, yaitu menyesuaikan untuk mengakui beban yang belum dibayar pemerintah daerah pada periode berjalan. Jurnal yang dicatat dengan mendebit beban dan mengkredit utang beban. Tipe yang keempat, penyesuaian untuk mengakui pendapatan LO yang belum diterima pembayarannya, yaitu menyesuaikan untuk mengakui pendapatan LO yang masih harus diterima oleh pemerintah daerah pada periode berjalan. Jurnal yang dicatat dengan mendebit piutang dan mengkredit pendapatan.
Tipe yang terakhir yaitu penyesuaian untuk menaksir piutang tak tertagih. Penyesuaian ini untuk menaksir piutang tak tertagih yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Jurnal yang dicatat dengan mendebet beban kerugian piutang dan mengkredit piutang. Selanjutnya akan membahas terkait laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang disusun menggunakan informasi dari kolom neraca saldo konsolidasi, yaitu semua rekening dengan kode klasifikasian 4, 5, 6, dan 7. Kode klasifikasi 4 yaitu pendapatan LRA, kode klasifikasi 5 yaitu belanja, kode klasifikasi 6 yaitu transfer, dan kode klasifikasi 7 yaitu pembiayaan. Nah, rekening-rekening tersebut disajikan dan disesuaikan dengan jenis rekening pada format laporan realisasi anggaran. Contohnya, rekening pendapatan pajak reklame adalah kelompok PAD dengan jenis pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, pendapatan pajak reklame ini dalam penyajian laporan realisasi anggaran dilaporkan dalam jenis pendapatan pajak daerah. Selanjutnya yaitu laporan operasional. Laporan operasional ini disusun dengan menggunakan informasi dari kolom neraca saldo konsolidasi, yaitu dengan rekening 8 dan 9. Nah, kode klasifikasi 8 itu pendapatan LO, kode klasifikasi yang 9 itu yaitu beban. Nah, rekening-rekening tersebut itu disajikan dan disesuaikan dengan jenis rekening pada format laporan operasional. Nah, contohnya, rekening pendapatan pajak reklame adalah kelompok PAD jenis pendapatan daerah, maka dari itu pada penyajian laporan operasional masuk dalam jenis pendapatan pajak daerah. Selanjutnya ialah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah. Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Misalnya dalam periode bulan atau tahun. LPE disusun menggunakan informasi dari laporan perubahan ekuitas untuk rekening awal dan ekuitas akumulasi surplus atau defisit LO, informasi dari laporan operasional untuk rekening surplus atau defisit LO tahun berjalan, dan informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian untuk rekening RKPPKD. Setelah itu, rekening-rekening tersebut disajikan sesuai format LPE. Selanjutnya, neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca disusun menggunakan informasi saldo setelah penyesuaian, yaitu terdiri dari semua rekening dengan kode klasifikasi 1 yaitu aset, semua rekening dengan kode klasifikasi 2 yaitu kewajiban, dan laporan perubahan ekuitas untuk semua dengan kode klasifikasi 3 yaitu ekuitas. Setelah itu, rekening disajikan secara bersesuaian dengan jenis rekening pada format neraca. Contohnya, rekening piutang pajak hotel masuk ke dalam kelompok aset lancar dengan jenis piutang pendapatan.